Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Setelah menyimak bacaan sebelumnya, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kata suku bangsa artinya kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Kata slogan artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Kata sensus artinya perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam setiap paragraf bacaan tersebut terdapat pokok pikiran. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Pokok pikiran paragraf 1. Bangsa Indonesia memiliki beragam perbedaan, tetapi penduduk Indonesia tetap hidup rukun berdampingan. Pokok pikiran paragraf 2. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku.
Di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan. Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi dan pedati. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Yang akan terjadi, bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Apa yang terjadi saat kerbau menarik pedati? Yang akan terjadi, pedati akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kerbau. Ayo mencoba. Lakukanlah kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Lalu, tarik ke posisi semula. Kedua, angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Kita bisa mengamati perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Kemudian, kita tuliskan hasilnya pada tabel seperti contoh berikut. Kegiatan 1, aktivitas yang dilakukan, mendorong meja, hasilnya meja bergeser. Menarik meja, hasilnya meja bergeser. Kegiatan 2, mengangkat tas sekolah, hasilnya tas berpindah. Meletakkan tas sekolah, hasilnya tas berpindah. Kegiatan 3, melipat kertas, hasilnya kertas berubah bentuk menjadi kecil. Meremas kertas, hasilnya kertas berubah bentuk menjadi tidak beraturan. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Jadi, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Ayo mengamati. Perhatikanlah gambar-gambar berikut. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Penyebab mobil tersebut bergerak karena adanya dorongan yang berasal dari otot-otot kita. Gambar kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Penyebab lampu tersebut menyala karena adanya aliran listrik yang melewatinya. Gambar ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Penyebab jarum tersebut menempel karena adanya tarikan dari magnet tersebut. Gambar keempat, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Penyebab buah jatuh dari pohon karena adanya tarikan dari dalam bumi. Gambar 5, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Penyebab kursi mudah dipindahkan karena adanya gesekan yang terjadi antara roda kursi dan lantai.
Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut. Gaya otot adalah gaya yang terjadi karena adanya tarikan atau dorongan yang dihasilkan dari otot manusia atau hewan. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Gambar pertama, gambar bermain tarik tambang. Pengaruh gaya otot terhadap benda yaitu bergerak dan berpindah tempat. Gambar kedua, menggendong anak. Pengaruh gaya otot terhadap benda yaitu bergerak dan berpindah tempat. Gambar ketiga, membuat kerajinan tanah liat. Pengaruh gaya otot terhadap benda yaitu berubah bentuk. Gambar keempat, kerbau menarik gerobak. Pengaruh gaya otot terhadap benda yaitu bergerak dan berpindah tempat. Ayo simaklah bacaan berikut. Seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun, dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang lebih 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun, pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat vas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian perajin makin berkembang. Hasilnya seperti yang kita lihat hari ini. Gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumulek. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Umumnya, kendi atau wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun, kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon, pada zaman dahulu, kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Pulau Owu di Maluku Tengah juga membuat gerabah
yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi seperti piring. Di Papua, saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya, pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah bersama temanmu tentang informasi-informasi baru yang kamu dapatkan dalam teks Seni Gerabah di Indonesia. Perhatikan contoh berikut. Pertama, pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Informasi kedua, di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Informasi ketiga, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumuleg. Informasi keempat, masyarakat Pulau Owu di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Informasi kelima, di Papua, saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar.